Selamat tahun Unram. Kalian pernah gak sih merasakan telinga terasa sangat nyeri? Kira-kira penyakit apa ya itu? Salah satu penyakit yang menyebabkan nyeri pada telinga adalah otitis media akut atau yang biasa disingkat dengan OMA. Penyakit ini menginfeksi bagian telinga tengah manusia. OMA dapat terjadi pada semua usia. Namun, sebagian besar terjadi pada anak-anak usia 6-24 bulan dan kejadiannya itu menurun di usia 5 tahun. Kenapa ya OMA bisa terjadi? Kebanyakan kasus OMA disebabkan oleh adanya infeksi dari bakteri dan virus yang menyerang sistem pernapasan. Contohnya adalah Streptococcus pneumoniae, Non-typable Haemophilus influenzae, dan Moraxella catarrhalis. Yang mudah terserang OMA siapa saja ya? OMA sering terjadi pada anak yang terserang infeksi saluran napas atas. Contohnya adalah pilek, rinitis, dan sinusitis. Anak sebagai perokok pasif dan kurang mendapat asupan ASI akan rentan untuk mengalami OMA loh. Selain itu, ternyata tempat penitipan anak dapat menjadi sumber penularan infeksi, serta pemakaian DOT berkontribusi dalam terjadinya OMA. Apa saja sih gejala dari OMA yang perlu untuk diwaspadai? Untuk anak usia besar, biasanya merasakan telinga nyeri tiba-tiba, timbul demam, dan ada riwayat batuk pilek. Untuk anak yang belum mampu bicara, waspadai jika ada tanda gelisah, sering memegang telinga, menangis yang tak kunjung henti, demam, dan gangguan tidur. Sedangkan untuk orang dewasa, waspadalah jika ada nyeri telinga, gangguan pendengaran, serta telinga yang terasa penuh. Jika ada gejala-gejala tersebut, harus gimana? Segeralah bawa diri Anda atau anak Anda ke fasilitas kesehatan terdekat ya, seperti puskesmas dan rumah sakit. Di sana, dokter akan menanyakan keluhanmu lebih lanjut terlebih dahulu, lalu melakukan pemeriksaan fisik sebelum diberikan pengobatan, yaitu anti nyeri dan antibiotik. Ingat ya, OMA tidak bisa hanya diatasi dengan anti nyeri saja, tetapi harus dibarengi juga dengan antibiotik yang teratur, serta tidak boleh putus obat. Pemberian antibiotik masih diperlukan, namun tidak untuk semua kasus ya. Pengobatan ini harus diberikan secara cermat dan tepat sesuai dengan kebutuhan pasien, agar mencapai kesembuhan serta menghindari komplikasi dan resistensi antibiotik. Maka dari itu, untuk gejala OMA yang tidak terlalu parah, perlu dilakukan watchful waiting atau tunggu dan awasi dengan cermat. Orang tua atau wali harus diberikan edukasi yang baik mengenai watchful waiting saat OMA. Penjelasan tersebut dapat berupa penyakit OMA pada anak, khususnya usia 2 tahun atau lebih, dapat sembuh dengan sendirinya. Selain itu, orang tua harus diberitahu mengenai pemberian anti nyeri di awal kejadian OMA. Jika gejala OMA memburuk atau tidak membaik dalam 48-72 jam, maka dokter akan meresepkan antibiotik. Jika derajat OMA parah, dokter spesialis perlu untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Jangan remehkan OMA. OMA yang tidak diobati dengan baik dapat berujung pada komplikasi, yaitu gangguan pendengaran, infeksi lebih parah, gendang telinga bocor, gangguan keseimbangan, dan lumpuh saraf wajah. Lalu, apakah OMA bisa dicegah? Bisa dong. Berikut adalah tips pencegahan OMA. Hindari anak dari paparan asap rokok. Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jangan lupa untuk memberikan vaksin PCV di usia kurang dari 6 bulan dan influenza lebih dari 6 bulan. Periksalah alergi yang diderita anak, yang kemungkinan memicu penyakit rinitis. Jika seseorang pernah mengalami OMA, apakah berpotensi terulang kembali? Ya, bisa. Maka dari itu, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah kekambuhan OMA loh. Yang pertama, hindari pemberian susu botol dengan posisi terlentang. Yang kedua, mengurangi penggunaan DOT setelah usia 6 bulan. Yang ketiga, tidak memberikan antibiotik pencegahan untuk mengurangi frekuensi episode berulang. Nah, itu dia informasi-informasi mengenai otitis media akut. Setelah menyimak penjelasan tadi, semoga kita dapat terhindar dari penyakit tersebut ya.
Salam sehat semuanya.